Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya Tuhan menyertai kita semua sampai saat ini. Mari kita sama-sama mulai ibadah kita. Bapak Ibu tunduk kepala sebentar, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu ini yang bisa kami berikan kepada Engkau, ini yang bisa kami buat terhadap Engkau. Terima kasih. Kami terus berharap dan bersandar kepada-Mu. Kami terus melakukan yang terbaik untuk Engkau. Biar pagi ini kami melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bangga kita punya Allah yang memberi kelepasan, memberi kebebasan kepada kita, sehingga kita masih ada sampai saat ini. Kita menyadari bahwa ini anugerah Tuhan. Ini karena kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami, dalam hidup kita. Walaupun kita tidak ketemu secara langsung, tapi saya yakin dan percaya perlindungan Tuhan terjadi di dalam kita. Mari kita sama-sama angkat satu pujian, kasih dari sorga. Kasih dari tempat tinggi
sekali lagi mengalir, memenuhi hidupku. Baik Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah masing-masing, saat ini kita akan mendengarkan doa syafaat, terlebih khusus berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa buat virus yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kita, biar kita semakin kuat, kita semakin diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mendengarkan doa ini yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris kita, Bapak Bray. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami ada sampai dengan saat ini. Itu berkat penyertaan dan perlindungan dari-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat pelayanan-pelayanan menjangkau jiwa-jiwa sesat, menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau di muka bumi ini, yang dilakukan oleh para misionaris, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang sudah Engkau tempatkan, sudah Engkau taruh di seluruh pelosok dunia ini, di desa-desa terpencil, di pedalaman-pedalaman. Engkau kiranya terus menjaga, menyertai, melindungi mereka. Apa yang mereka butuhkan, perlukan, doakan di tempat pelayanan, kiranya Engkau sediakan bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang akan membawa jiwa-jiwa yang sesat itu datang kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, yang berperang satu dengan yang lain, khususnya di Timur Tengah. Ampuni akan kesalahan dan dosa-dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bangsa dan negara kami ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Banyak sekali masalah yang terjadi di bangsa dan negara kami ini. Kami yakin dan percaya Engkau sedang melawat bangsa dan negara kami ini, agar bangsa dan negara kami ini juga dapat dimenangkan, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat para pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa di muka bumi ini, khususnya bangsa dan negara kami ini, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, jajaran-jajaran terendah, RT, RW, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjaga, menyertai, melindungi mereka. Apa yang mereka ingin lakukan, ingin perbuat untuk kemajuan bangsa dan negara kami ini, kiranya mereka melakukannya dengan takut akan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kemui Injil Pusat, khususnya di daerah Bali ini. Tuhan Yesus kiranya buka hati dan pikiran para petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin di daerah Bali ini, agar mereka dapat memikirkan kurang lebih 500 desa yang ada di Pulau Bali ini belum ada gereja. Biarlah mereka dapat memikirkan untuk menempatkan gereja-gereja yang ada di desa-desa itu. Biarlah melalui keberadaan Gereja Kemui Injil di desa-desa itu, banyak jiwa yang dapat diselamatkan melalui keberadaan gereja-gereja di sana. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil di bangsa dan negara kami ini. Ada 130 suku yang belum terjangkau oleh Injil. Biarlah melalui misi-misi penginjil-penginjil, Injil dapat dicetakkan kepada suku-suku ini, dan mereka juga dapat mendengar, mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat sekolah-sekolah Kristen yang ada di muka bumi ini, khususnya di bangsa dan negara kami ini dan di Pulau Bali ini. Kau terus kembangkan sekolah-sekolah Kristen ini, agar melalui sekolah Kristen ini banyak orang dididik, dilatih untuk pergi menceritakan Injil ke seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa juga buat pelayanan-pelayanan kami yang ada di Gereja Kemui Injil Kepaon. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh sekolah minggu, pemuda, perkarya, perkawan. Kiranya apa yang sudah kami rencanakan untuk pelayanan-pelayanan ke depan, kiranya Engkau memberkati semuanya. Kami juga berdoa buat kebutuhan-keperluan gereja kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, khususnya buat parkiran. Kiranya Engkau menjamah hati dan pikiran Pak Jimmy, keluarga almarhum Pak Eko dan Pak Denny, agar mereka mau memberikan izin untuk kami menggunakan tanah mereka untuk parkiran gereja. Kami yakin dan percaya Engkau akan
menjawab doa-doa dan pergumulan gereja kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat seluruh anggota jemaat gereja Kemenjil Kepaon, apapun keberadaan mereka, pergumulan dan doa-doa mereka, dimanapun mereka bekerja, di darat, di laut, maupun ada yang di luar pulau Bali ini, yang diam-diam berdoa meminta keturunan, meminta pekerjaan, maupun meminta kesembuhan dari sakit penyakit juga, kiranya Engkau mendengar dan menjawab seturut kasih karunia Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat yang berbahagia di minggu ini atau di bulan ini. Kami berdoa buat keluarga Pak Sadrak Laka yang Engkau karuniakan seorang putri bagi keluarga ini. Kiranya Engkau terus memberkati keluarga ini. Dan kami juga berdoa buat Bapak Sadrak Malaikari yang juga berbahagia dengan kelahiran putrinya. Malam hari ini juga putrinya sedang dirujuk ke rumah sakit Sangla, sakit gangguan pada usus. Kiranya Engkau juga menjamah apapun yang dokter-dokter itu pakai untuk kesembuhan anak ini. Engkau memberkati, dan biarlah melalui perkara ini, melalui kejadian ini, iman mereka terus bertumbuh dalam percaya dan yakin bahwa Engkau adalah juru selamat bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat seluruh jemaat juga. Terima kasih karena Engkau menyertai, melindungi sampai dengan saat ini, karena di dalam situasi yang sangat berat ini di dunia ini sedang terjadi wabah virus corona, tapi Engkau terus menyertai, menjaga, melindungi kami, keluarga besar jemaat gereja Kemenjil Kepaon. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat keluarga Bapak Gembala yang selalu membimbing iman rohani kami. Ada Bapak Wais keluarga, istri, anak-anak, cucu, menantu. Engkau kiranya menjaga, menyertai, melindungi mereka. Apapun yang mereka doakan, rencanakan, gumuli, dan dimanapun mereka melayani, Tuhan Yesus sertai dan lindungi mereka. Khususnya buat Bapak Gembala yang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, kiranya Engkau jamah sel-sel tubuh Bapak Gembala yang sakit. Biarlah melalui sakit penyakit ini juga nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat situasi dan kondisi di dunia ini yang sedang digoncang oleh wabah virus corona ini. Kami yakin dan percaya, dan kami bersyukur untuk semua yang Engkau izinkan terjadi di muka bumi ini. Karena melalui kejadian ini, banyak orang di muka bumi ini melihat, mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah sumber dari segala yang terjadi di muka bumi ini. Engkau yang mengizinkan itu semua terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat seluruh dokter-dokter, perawat-perawat, dan relawan-relawan yang sudah ada, yang sudah terbentuk. Kiranya Engkau menjaga, menyertai, melindungi mereka. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, karena mereka adalah garda terdepan yang langsung menangani orang-orang yang sakit ini. Kiranya Engkau menjaga, menyertai, melindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat keluarga yang orang-orang yang sudah meninggal. Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal, yang dalam perawatan juga Engkau memberkati semuanya. Obat-obatan yang mereka pakai untuk kesembuhan Engkau memberkati. Biarlah melalui peristiwa ini nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin ini doa kami belum sempurna, tapi Engkau yang akan menyempurnakan doa kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu di rumah, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan menerangkan sabda Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Mari Bapak Ibu di rumah buka Alkitab, biar kita melakukannya dan mendengarkan sabda ini, biar Tuhan buat yang terbaik untuk kita. Mari kita sama-sama angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu hidup bagi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, Rohmu yang kudus. Haleluya Yesus, makasih Tuhan Yesus. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Terima kasih Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur untuk hari ini, untuk kekuatan, kesehatan, hidup, nafas yang Tuhan masih berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang kehidupan kita bagaikan mata uang ini yang mempunyai dua sisi yang berbeda. Dalam kehidupan kita juga di sisi yang satu ada pencobaan, ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan, ada permasalahan, sakit penyakit, bahkan kematian yang dialami setiap orang. Tetapi di sisi yang lain ada Allah yang selalu siap untuk menjaga, memelihara, dan menolong kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Sama seperti yang dikatakan di dalam surat pertama Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam surat 1 Korintus ini, Paulus menjelaskan tentang pengalaman orang-orang Israel ketika mereka ada di padang gurun. Dan semua yang ditulis di sini menjadi contoh atau pelajaran bagi kita pada masa sekarang ini. Ketika tantangan, kesulitan, pergumulan, dan permasalahan terjadi dalam hidup kita, kita perhatikan sama seperti mata uang tadi. Di satu sisi kehidupan kita, ada kesulitan, ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, ada sakit, penyakit, dan juga ada kematian. Tetapi di sisi yang lain ada Allah. Dalam surat 1 Korintus ini, pasal 10 ayat 13, dikatakan di sini bahwa ada pencobaan-pencobaan yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun. Tapi Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan mereka itu biasa saja. Yang dilakukan orang-orang Israel adalah mereka melakukan penyembahan berhala. Walaupun Allah setia menjaga, memelihara mereka dan menyatakan berkat kepada mereka, tapi mereka menyembah berhala. Kemudian mereka juga mencobai Tuhan dengan berbagai macam perilaku yang mereka lakukan, sehingga ada banyak di antara mereka yang mati karena dipagut ular. Kemudian juga ada di antara mereka juga yang melakukan percabulan, seperti yang dikatakan dalam ayat 8. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di antara mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan semua ini ditulis untuk menjadi pelajaran dan contoh atau peringatan bagi kita dalam situasi seperti sekarang ini. Di satu sisi sekali lagi kehidupan kita ada kesulitan, tantangan, pencobaan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita ingat bahwa Allah tidak membiarkan, Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan dalam ayat 13 dikatakan di sini, sebab Allah setia. Kesetiaan Allah kepada kita tidak pernah berubah. Walaupun kita manusia mungkin tidak setia kepada Tuhan, tapi Dia tidak pernah berubah setia kepada kita. Allah selalu setia kepada kita. Karena itu Dia tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita, lebih dari kemampuan kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Allah sangat baik sehingga Dia tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya bahwa Dia tahu tentang keterbatasan kita dalam menghadapi berbagai tantangan pencobaan dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita terbatas dan kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan, persoalan, percobaan dalam hidup kita. Dan dikatakan sih justru pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita mampu untuk menanggungnya. Tuhan tidak saja setia untuk memberikan kepada kita kekuatan kesetiaannya kepada kita. Ia yang tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ia akan memberikan kepada kita juga jalan keluar. Jalan keluar yang datang dari Tuhan. Ketika dalam kesulitan, dalam persoalan, permasalahan, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi Tuhan punya segala macam cara untuk menolong kita, untuk membimbing kita untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan.
Dan tujuan Tuhan bagi kehidupan kita, ketika Dia ada di pihak kita, Dia ada di sisi kita, Dia menolong kita, Dia memimpin kita, Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Tujuannya adalah supaya kita dapat menanggungnya. Kalau dalam Alkitab terjemah lama dikatakan supaya kita cakap, artinya terlatih, siap menghadapi berbagai macam pencobaan, kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya kita menjadi kuat. Jadi seringkali Tuhan justru melatih kekuatan kita melalui pencobaan-pencobaan, melalui kesulitan-kesulitan, melalui penderitaan, melalui sakit penyakit, bahkan pergumulan-pergumulan berat yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita tahu pasti bahwa Tuhan Allah tidak membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tahu kesulitan yang kita hadapi. Dia punya kuasa dan kemampuan yang cukup untuk menolong kita, memberi jalan keluar kepada kita, sehingga kita mampu, kita cakap, menanggung semua persoalan, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menyegarkan kita dalam situasi yang seperti ini. Di saat-saat ada banyak orang yang menjadi takut, cemas, putus asa, bahkan khawatir dalam situasi seperti sekarang ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, Dia ada di sisi kita. Di satu sisi kehidupan kita ada pencobaan, tetapi di sisi yang lain ada Tuhan, ada Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tahu kemampuan dan kelemahan kita dalam menghadapi berbagai macam pencobaan atau kesulitan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam pencobaan, dalam penderitaan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan berjanji bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau siap untuk memberikan kepada kami jalan keluar. Engkau melatih kami sehingga kami menjadi cakap, menjadi terlatih dalam menghadapi berbagai pencobaan, tantangan, kesulitan, dan pergumulan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau menyatakan berkat bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau tahu akan situasi keberadaan mereka masing-masing, dan Engkau juga setia mendengar doa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menguatkan, menyegarkan, berlimpah dalam kehidupan secara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Saya berharap kita bukan sekedar mendengarkan, tapi kita mau menerapkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Nya. Ada sedikit informasi, mungkin bagi Bapak Ibu yang mau memberi kolektan atau perpuluhan, silakan menghubungi atau transfer ke nomor rekening ini di bawah ini. Oke, mungkin sudah jelas. Silakan Bapak Ibu mungkin 2 minggu ini tidak memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa langsung ke nomor rekening yang ada di bawah ini yang sudah ada, sudah tertera. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi di hari Jumat tanggal 10 di tempat dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.